Materi yang ketiga adalah materi mengenai pembuatan potongan. Nah, caranya teman-teman bisa klik template dan teman-teman buat file untuk penyimpanan potongan yang teman-teman akan buat. Dari klik template, kemudian teman-teman file save, teman-teman save file berupa file ITL. Di sini berupa file template khusus untuk software open-root, dan simpan di folder yang teman-teman ingin simpan. Nah, contohnya di sini ada gambar potongan. Akan diajarkan cara pembuatan potongan. Yang pertama, teman-teman bisa buat foldernya terlebih dahulu. Kemudian klik kanan, klik lagi template. Di sini nanti ada garis ungu dan garis the dynamic setting. Teman-teman isikan nilainya berupa 0,1 dan 0,1 agar dalam nanti pembuatan template, garis yang teman-teman ambil ini mempermudah dalam mengeklik garis-garis yang lain. Nah, di sini caranya teman-teman klik kanan, simple. Untuk yang pertama berupa aspalnya, teman-teman kemudian bisa klik di point R. Di sini ada constraint. Constraint ini artinya berarti dia terhadap, berarti R ini terhadap garis tanpa nama. Di sini ada satu titik yang di situ tidak memiliki nama ya. Lainnya ada R1 dan 1_R. Dan teman-teman bisa dari klik preview, teman-teman mengdrag agar bisa mengambil kembali untuk diletakkan pada bawah aspal. Nah, dari 4 lapis ini yang akan digunakan adalah 3 lapis, jadi teman-teman bisa delete cara klik kanan, kemudian gariskan pada bagian yang akan dihapus. Kemudian teman-teman tentukan juga tebalnya. Di sini bisa dari constraint vertikal atau terhadap vertikal R. Jaraknya adalah 0,1. Klik apply. 1 terhadap tanpa nama. Di sini pusatnya itu ada 0,1. Klik apply. Dan lakukan juga untuk lapisan-lapisan di bawahnya. 1_R terhadap 1_R adalah jaraknya min 0,25 atau 25 cm. Kemudian yang 1 terhadap 1 juga 25 cm. Lapisan di bawahnya juga sama. Jadi ditentukan jarak antara terhadap constraint di atasnya yang telah ditentukan. Kemudian di sini teman-teman tentukan material yang akan digunakan berupa aspal. Cara klik garisnya, kemudian pada future definitionnya teman-teman ganti menjadi aspal concrete wearing. Untuk lapisan kedua dan lapisan ketiga, teman-teman bisa lakukan hal yang sama, klik garis yang akan teman-teman ganti future definisinya. Penggunaan future definisi ini berpengaruh nantinya pada saat perhitungan volume, sehingga nanti teman-teman tahu material yang teman-teman buat itu volumenya berapa, material yang lapisan kedua yang teman-teman buat juga itu volumenya berapa. Itu berdasarkan future definition yang teman-teman tentukan. Jika future definition teman-teman tidak tentukan, ditakutkan nanti akan terjadi ada beberapa future definition yang ganda yang seharusnya tidak menggandakan jumlah volume jadi menggandakan jumlah volume. Ini untuk galian timbunan teman-teman caranya sama, klik kanan, one constraint. Nah, teman-teman bisa tentukan sesuai bentuk drainase. Drainase yang di sini adalah berupa
drainase ketika dia berupa kontur galian, teman-teman bisa klik-klik di beberapa tempat. Setelah itu klik kanan, finish. Garis-garis yang di sini teman-teman nanti bisa edit terhadap constraint yang teman-teman sudah buat. Misalkan terhadap vertikal pusat, garis R_R itu sebesar minus 0,5 atau 50 cm. Kemudian untuk slope-nya berupa bisa 50%, bisa 20%, tergantung teman-teman nantinya bisa menentukan kemiringannya, berapa persen drainasenya. Jika sudah klik apply, kemudian teman-teman bisa close. Untuk garis-garis selanjutnya juga teman-teman melakukan hal yang sama, yaitu menentukan constraint horizontal terhadap garis R, slope terhadap R_R. Untuk constraint nantinya teman-teman bisa sesuaikan, tidak harus sesuai default yang teman-teman gambar. Nah, di sini juga untuk garis 2_R itu terhadap 1_R. Jadi misalkan teman-teman nanti mau buat 2_R pusatnya terhadap pusat tanpa nama, juga teman-teman bisa, nantinya nilai-nilainya akan menyesuaikan. Jika sudah, jangan lupa klik apply, kemudian baru klik close. Umumnya rata-rata yang digunakan dalam penentuan constraint adalah kemiringan terhadap constraint horizontal maupun vertikal. Di sini teman-teman akan diajarkan cara penentuan terhadap constraint, sehingga nantinya teman-teman paham harus menentukan dari berdasarkan titik apa dan berupa horizontal, vertikal maupun garis slope. Isikan angka tinggi galian tinggi maupun samping horizontal galian. Jika sudah, teman-teman bisa klik apply. Nah, kembali ke template yang pertama. Nah, di sini untuk galian sudah teman-teman buat. Ini untuk galian, teman-teman juga bisa buat untuk timbunannya sekaligus, yaitu menggunakan klik kanan, end condition, teman-teman klik, kemudian klik finish, klik kanan finish. Teman-teman bisa pilih nilainya. Misalkan untuk secara horizontalnya adalah 2 dengan kemiringan 200%. Jangan lupa untuk setiap ini on end condition adalah dalam kondisi is infinite. Jadi ujung-ujung untuk galian maupun timbunan itu didefinisikan adalah end condition is infinite. Dan dari galian timbunan bisa di drag previewnya untuk dimasukkan ke dalam lapisan aspal yang teman-teman tadi sudah buat. Ini teman-teman juga masih bisa merubah-rubah, misalkan timbunannya diubah menjadi kemiringan 100% maupun 50%. Di sini bagiannya masih berupa setengah, jadi teman-teman masukkan lagi previewnya, drag ke dalam gambar, kemudian klik kanan dan klik reflect untuk membalikan gambar, sehingga nantinya bisa dipasangkan dengan gambar yang sudah dibuat.
Jika sudah, klikkan. Nah, gambar sudah bisa dites apakah jika nanti ada galian dan timbunan akan berupa galian maupun berupa timbunan. Retest and condition. Kemudian klik close jika sudah mengetahui hasilnya. Jika sudah, bisa teman-teman langkah selanjutnya adalah pembuatan koridor. Klik new koridor, kemudian klik alignment yang akan diberikan koridor, tentukan template-nya, kemudian tentukan STA mulai sampai STA terakhir. Misalkan STA mulai di sini contohnya adalah 0405 untuk yang jembatannya, makanya di sini STA terakhirnya adalah STA mulainya jembatan. Jika sudah, teman-teman klik end, kemudian intervalnya teman-teman isikan, bisa berupa 1 meter, bisa setengah meter. Di sini saya contohkan ada berupa 1 meter. Transisinya di teman-teman isi 00. Nah, akan tertampil garis koridor atau garis template yang teman-teman tadi sudah buat atau masukkan. Kemudian untuk koridor selanjutnya berarti dimulainya dari akhir ujung jembatan sampai ke ujung jalan. Teman-teman bisa klik alignment-nya kembali, alignment, kemudian klik kanan untuk mengaktifkan profile. Kemudian klik dan isikan alignment akhir jembatan, STA terakhir jembatan. Kemudian di tab atau diklik star, dicentang pada starnya, dan untuk end sampai terakhir diklik-klik. Nah, nantinya akan keluar tepi-tepi koridor yang berupa nanti galian dan timbunan yang berdasarkan template atau koridor yang teman-teman buat. Teman-teman juga bisa melihat tampak 3D dengan cara klik kanan sedikit lama, kemudian klik view 3D. Nah, ini adalah tampak 3D-nya. Di sini teman-teman bisa melihat dengan jelas mana daerah galian, sebelah mana yang berupa daerah timbunan. Misalkan teman-teman ingin mengedit template berupa galian dan timbunannya, teman-teman tentukan sebagai cut slope dan fill slope. Teman-teman bisa klik garisnya, kemudian future definition-nya teman-teman ubah menjadi cut slope. Dan untuk timbunannya teman-teman ubah future definition-nya menjadi fill slope untuk sebelah kanan maupun untuk yang sebelah kiri. Jika sudah, teman-teman klik file, kemudian di save. Belum ada perubahan. Untuk melakukan perubahan, teman-teman bisa locate koridor. Nah, di
sini masih merah karena filenya template-nya baru, sehingga teman-teman bisa dengan cara klik untuk merubahnya, klik garis berwarna ungu dan klik synchronize with library. Nah, akan berubah menjadi warna hijau untuk potongan garis yang pertama, karena tadi kita ada 2 koridor, dan melakukan untuk yang sebelah setelah jembatannya. Tunggu beberapa saat. Di sini ada memberikan kadang sedikit waktu ya untuk proses. Setelah selesai, ini adalah akhir dari sesi materi pemberian potongan koridor.